Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 4, kelas B. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak dosen Lutfi Fahrizal. Video ini akan berisi mengenai resensi dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Tepatnya pertemuan-pertemuan setelah UTS dilangsungkan. Resensi pada video ini akan mengupas mengenai konstitusi. Ya, lebih tepatnya kebanyakan tentang konstitusi serta pengaplikasian bagaimana konstitusi itu berjalan dalam ketatanegaraan. Baik, langsung kita masuk ke pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 ini membahas mengenai sejarah konstitusi. Yunani menjadi salah satu negara yang mencetuskan atau menjadi pangkal utama dari munculnya konstitusi ini. Banyak sekali para pemikir-pemikir saat itu seperti Socrates, Plato, dan juga Aristoteles yang memikirkan bagaimana sebuah negara itu berdaulat dan muncullah konstitusi. Teori-teori mereka dibuat dalam buku-buku karangan mereka yang berjudul Politeia, Politikos, dan juga Nomos. Menurut Aristoteles, ada dua aliran konstitusi. Yang pertama adalah the rule of law, yang artinya konstitusi itu tidak tertulis, dan juga yang kedua adalah Rechtsstaat Eropa Kontinental, yang dicetuskan juga oleh Immanuel Kant, yang berarti konstitusi itu tertulis. Lalu bagaimana tentang kedudukan konstitusi? Nah, kedudukan konstitusi ini terbagi menjadi 3, yaitu adalah pembatas kekuasaan, pengatur kekuasaan, dan juga penyamaan hak asasi manusia. Dalam dokumentasi konstitusi, Piagam Madinah menjadi yang pertama muncul, meskipun pada dasarnya ada yang setuju, ada yang tidak. Ini Piagam Madinah pertama muncul pada tahun 622, kemudian disusul dengan dokumentasi konstitusi lain seperti dokumentasi Spanyol, konstitusi Italia yang muncul pada tahun 1800. Masuk ke pertemuan ke-10, di pertemuan ke-10 ini membahas mengenai terbentuknya konstitusi. Ada 3 faktor yang menyebabkan terbentuknya konstitusi. Yang pertama itu adalah given, yang artinya pemberian. Artinya si konstitusi itu diberikan kepada negara tersebut. Kemudian yang kedua ada on purpose, yang artinya itu pada proses ini konstitusi sengaja dibuat oleh masyarakat negara dan petinggi negara atas dasar kesadaran semua pihak. Kemudian yang ketiga ada revolution. Pembentukan konstitusi ini didasari oleh sebuah perlawanan. Kemudian ada yang disebut dengan stat fundamental norm, yang artinya adalah landasan umum dari suatu tatanan undang-undang dasar. Menurut Nawashki, stat fundamental norm ini merupakan sebuah norma fundamental negara, undang-undang formal, dan juga peraturan pelaksanaan otonoman. Kemudian adapun ideologi yang dicetuskan oleh Sujanto Puspowajo yang diartikan sebagai cita-cita atau mungkin keinginan dari semua pihak yang ada dalam negara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah norma yang diartikan sebagai petunjuk tingkah laku yang harus diikuti atau yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke pertemuan ke-11. Di pertemuan ke-11 ini membahas mengenai konstitusi, konstitualisme, dan juga negara. Konstitusi merupakan sekumpulan peraturan negara yang mengatur mengenai hubungan antara pemimpin negara dan juga warga negaranya. Sedangkan negara adalah wadah bagi hubungan tersebut dan juga disertai dengan komponen-komponen lain seperti kekuasaan pemerintahan, peraturan pemerintah yang disebut dengan undang-undang, dan juga hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa konstitualisme itu adalah negara yang menganut konstitusi atau sebuah negara yang menyelenggarakan konstitusi dalam kehidupan bernegara mereka.
Ada 3 hal yang menjadi penting dalam konstitusi sebuah negara. Yang pertama itu adalah dasar dari berdirinya suatu negara dan tujuan dari negara tersebut. Kemudian yang kedua itu ada acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara, dan juga konstitusi itu membuat hak bagi warga negaranya. Pertemuan ke-12 yaitu Konstitusi Madinah dan Ketatanegaraan Modern. Dualisme yang mengakui keberadaan Madinah dan ada yang tidak mengakui konstitusi Madinah. Syafifah Madinah adalah sebutan untuk ahli konstitusi Madinah. Muatan Piagam Madinah yaitu kesepakatan atau heterogenitas, persamaan yaitu kesamaan hak dan kewajiban, keadilan yaitu memperoleh keadilan dari negara dan pemerintahan. Piagam Madinah itu apakah konstitusi atau bukan? Ada yang menerima dan menolak. Yang menerima mengatakan bahwa konstitusi Madinah telah memenuhi unsur, sedangkan yang menolak Piagam Madinah mengatakan Piagam Madinah tidak mengatur tentang pembagian kekuasaan. Pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 ini mengenai daya ikat dari konstitusi. Ada 3 hal yang menjadi daya ikat dari konstitusi. Yang pertama adalah hukum, kedua adalah politik, dan ketiga adalah moral. Dalam daya ikat konstitusi, hukum itu sifatnya mengikat karena mereka dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau orang yang berwenang dalam pemerintahan, sehingga sifatnya itu mengikat dalam daya ikat konstitusi. Sedangkan untuk politik merupakan hal yang penting dalam daya ikat konstitusi. Politik dianggap penting karena politik ini merupakan suatu kegiatan kenegaraan. Bisa dikatakan bahwa politik ini sebagai daya ikat yang cukup kuat setelah hukum tadi. Yang ketiga adalah moral. Moral ini memiliki sifat otonom, yaitu kedudukan yang tetap sebagai pemberian dari ilahi, serta moral ini merupakan hal terdalam dari hukum dan juga peraturan yang bersifat memiliki sanksi yang berupa sanksi sosial maupun sanksi lainnya. Masuk ke pertemuan ke-14 mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia pra dan pasca kemerdekaan. Dibagi dalam 3 bagian, yaitu pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan juga era reformasi. Sebelum kemerdekaan, ketatanegaraan Indonesia itu dikuasai oleh Belanda dengan nama Hindia Belanda. Pada sistem ketatanegaraan pra-kemerdekaan yang dipimpin oleh Hindia Belanda, saat itu kekuasaan pemerintahan terbagi menjadi 3, yaitu eksekutif, kehakiman, dan juga keuangan. Terlebihnya, Jepang pun memiliki kekuasaan pemerintahan yang agak sedikit berbeda dari Belanda ini, namun tetap saja mereka menguasai sistem atau kekuasaan pemerintahannya. Kemudian yang kedua itu ada pasca kemerdekaan. Nah, pasca kemerdekaan ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dari sistem pemerintahan yang ada setelah Hindia Belanda. Banyak sekali undang-undang yang diamandemen, kemudian pembentukan Orde Lama dan juga rencana dari Orde Baru, serta perencanaan pembentukan negara atau sistem negara apa yang akan dianut. Kemudian yang ketiga itu ada era reformasi. Setelah sistem pemerintahan pasca kemerdekaan, era reformasi muncul dengan berbagai macam perubahan seperti pembentukan undang-undang baru yang diamandemen juga, terus bentuk negara dan juga kekuasaannya, serta bentuk pemerintahan dalam hal kekuasaan. Pertemuan ke-15 membahas mengenai hukum kewarganegaraan. Sebelumnya, pengertian dari warga negara Indonesia itu adalah warga asli dari negara Indonesia atau dari luar yang diakui oleh undang-undang. Adapun asas-asas untuk menentukan kewarganegaraan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, asas ius sanguinus, yaitu menentukan kewarganegaraannya dari keturunan. Kemudian yang kedua itu adalah ius soli, asas ius soli, yaitu menentukan kewarganegaraannya dari tempat lahirnya. Yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal, yaitu menentukan kewarganegaraan tunggal dari anak tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda, yaitu menentukan kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan warga negara Indonesia dan juga warga negara luar. Tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Cukup sekian mengenai pembahasan materi untuk tugas ujian akhir semester ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.